Menuntut gedung kesenian Palembang jadi restoran. AMPCB dan DKP bertemu PJ Wali Kota Palembang, ini hasilnya. Rencana pihak Pemkot Palembang yang bakal merubah fungsi balai pertemuan bakal kembali dijadikan restoran mendapatkan protes dari seniman dan budayawan di Kota Palembang. Isu ini berhembus usai PJ Wali Kota Palembang Ucok Abdul Rauf Damenta bertemu Kepala Dinas Kebudayaan, Disbud Kota Palembang Afan Prapanca. Mereka membincangkan gedung kesenian Palembang untuk difungsikan sebagai pusat bisnis kuliner. Hal ini menyusul niatan Pemkot Palembang mengembangkan wisata sungai di kawasan Benteng Kuto Besak. Terlebih rencana itu kemungkinan bakal diwujudkan dengan kembali memakai label Kuto Besak Theater Restaurant KBTR. Akhirnya PJ Wali Kota Palembang Ucok Abdul Rauf Damenta dan jajaran melakukan rapat bersama jajaran Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya AMPCB, juga hadir jajaran Dewan Kesenian Palembang, DKP, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, DKSS, Seniman dan Budayawan Kota Palembang, Gong Sriwijaya, Kerukunan Keluarga Pedangdut Palembang, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024 sore di lantai 2 di ruang rapat 2 Wali Kota Palembang di Jalan Merdeka, nomor 01, Palembang. Ada Pak Sekretaris MPCB, Mas Ari Panji, dia dosen sejarawan. Kemudian Imam Dayat ini juga ada Nasir, dokter ini, dokter Nasir, dosen juga. Ada siapa lagi di belakang? Ini Gong Sriwijaya. Ada Itu Kusoi. Gong Sriwijaya, sekretaris. Saya sendiri Febrialin Tadi juga mantan ketua Aliansi Palembang. Dan saya basisnya sastra, menulis dan juga teater. Gibran. Sangat Gibran. Hari ini sengaja kami urgensi pertama silaturahim karena kita belum pernah. Yang kedua kami akan karena paparan tentang pemanfaatan gedung kesenian Palembang. Dan materi ini sebenarnya sudah 3 kali kami paparkan. Pertama presentasi dengan Bapak Prakidewa sebagai PJ juga waktu itu. Tetapi tidak sempat dengan waktunya singkat. Akhirnya sama Pak Kadin Kebudayaan, Pak Agus Rizal. Sekarang Kepala Dinas Pertingkat. Kemudian pergantian presentasi juga sama Pak Adnan, Kepala Dinas Kebudayaan. Jadi ini materi ini usulan kami bagaimana memanfaatkan gedung kesenian Palembang ini. Baik, kita mulai saja dari pertama agar kita bisa jernih memahami apa itu gedung kesenian Palembang. Saya paparkan dulu sejarahnya, Pak. Bisa dibesarkan sedikit. Di play. Atas kiri. Ya, ini jadi ada yang menduga kalau kita lihat di Wikipedia bahwa gedung kesenian Palembang ini katanya dulu gedung society di masa Belanda. Ada di situ ada 3 bangunan, balai pertemuan, balai prajurit sekarang dikelola oleh Kodam, dan di sisinya ada semacam kantor yang betul besar. Nah, itu berkembang kalau di Wikipedia seperti itu. Terus setelah kami gali lagi sejarahnya, ternyata gedung ini dibangun pada tahun 51 dengan kota pusaka, tetapi kok cagar budaya tidak ada yang lurus. Maka kita buat aksi waktu itu. Aksinya adalah Palembang Darurat Cagar Budaya. Nah, kita mulai aksi 7 Februari 2023 di halaman kantor wali kota. Sebelum aksi kami ke sana dulu, kami kumpul. Dan ketika di sana miris sekali melihat itu. Dan kok kantor ODCB, Objek Diduga Cagar Budaya, tetapi tidak terurus dan bahkan di belakang kantor wali kota sendiri. Nah gitu. Sehingga kami terus melakukan aksi dan kemudian setelah beberapa kali aksi dan melibatkan berbagai unsur seni,
ada yang Dewan Kesenian Palembang, ada sejarawan, budayawan, akademisi, dan aktivis budaya lainnya. Nah, kemudian oleh Pak Wali Kota Arnojoyo, kami ada dialog waktu itu. Setelah dialog, Pak Arnojoyo menyerahkan atau mengalihkan gedung ini yang sudah diserahkan ke Basnas, diserahkan atau disetujui menjadi gedung kesenian Palembang. Itu atas usulan. Sebelumnya Dinas Budaya sebenarnya sudah mengusulkan dulu itu menjadi taman budaya waktu itu, tapi tidak disetujui dan kemudian malah dijadikan untuk kantor Basnas. Yang meliputi unsur-unsur masyarakat seni seperti DKP, sejarawan, budayawan, akademisi, budaya, dan lainnya sebagai sarana dan prasarana untuk kegiatan kesenian khususnya bagi masyarakat seni Kota Palembang. Yang kedua, bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang menyambut baik tujuan perjuangan APCB dan telah pula mengupayakan usulan anggaran perbaikan TA 2023 dan ED pengembangan di KPTA 2024. Bahwa seni merupakan satu objek pemajuan kebudayaan dan undang pemajuan kebudayaan dari 10 objek itu. Artinya ada payung hukumnya ini. Dalam rangka kemajuan kebudayaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan tugas menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan. Kesenian ini, karena kita paham bahwa di instansi kebudayaan ini adalah para pejabat atau para ASN yang tentu berganti-ganti. Nah, pengalamannya di kesenian kan tidak saja orang-orang seni. Maka ketika pejabat-pejabat ini baru, katakan sebagai tahapan baru kan, tentu harus didampingi oleh seniman, karena tidak mungkin memahami itu secara cepat. Nah, kira-kira begitu fungsinya. Artinya Dewan Kesenian sangat dibutuhkan oleh instansi ini. Dia tidak boleh tinggalkan. Tempat bertanya, apa itu seni? Apa itu cabang-cabang seni? Kan begitu kira-kira pentingnya. Karena itu saya kira dasar munculnya Dewan Kesenian ini. Mengusulkan agar ruang-ruang yang berada di sudut depan dan belakang gedung dapat digunakan sebagai sekretariat atau kantor perwakilan Dinas Kebudayaan dan Kesenian, TACB. TACB belum ada kantor ya? Belum ya. Tim Manusia Budaya, Pak. Kemudian kakak pedangdut ini, karena pedangdut ini pejuang, kemarin paling banyak itu masanya dari pedangdut. Warga lokal. Jadi kalau tidak ada dangdut kita tidak goyang kemarin. Tidak goyang, tidak jalan artinya, Pak. Kedua, mengusulkan anggaran biaya tetap untuk kegiatan kesenian tentu bersama RPBD. Saya kira ini kewajiban dari pemerintah untuk gedung kesenian dan dikelola oleh Dewan Kesenian Palembang sebagai lembaga non struktural dan mitra Pemkot dalam mengembangkan kesenian. Tiga, menetapkan tata kelola kesenian yang meliputi gedung kesenian Palembang dan Dewan Kesenian Palembang melalui peraturan wali kota. Berikut. Nah, ini dana, Pak. Dana ini kami rinci paling tidak ya, ada 12 kali pementasan. Jadi setiap bulan. Kalau 12 kali pementasan dan ada 6 cabang seni, berarti setiap cabang seni kebagian 2 kali. Paling tidak begitu. Baik, baik. Ya. Jadi Pak, yang pertama seni dan budaya. Saya belajar seni dan budaya, kebetulan saya sudah mendapatkan kesempatan tugas belajar dan lama tinggal di Jerman itu 7 tahun. Di salah satu kota yang namanya Speyer, kemudian di Mannheim, dan terakhir saya di Berlin. Semua di kota-kota kecil yang kayakan seni dan budaya. Ketika saya berputar membenahi kota, karena penugasannya hanya membenahi kota dan aparatur, berputarlah saya ke belakang melihat gedung itu. Saya tanya pada staf, ini gedung apa? Gedung kesenian. Gedung kesenian. Ya, lalu saya berhenti. Terus saya minta tolong agendakan kapan saya bisa kumpul di situ. Secara spontan pemikiran saya langsung timbul masalah di mana kota yang pernah saya tinggali kaya akan seni. Kalau di Jerman itu namanya Kunsthalle, kalau di Belanda itu namanya Vandervereniging. Isinya tentang seni. Ya. Nah, lantas saya coba menelisik lebih jauh bagaimana cara menghidupkan seni ini, gitu kan. Saya masuk ke dalam, ternyata jendelanya pun sudah dicolong orang, ya kan? Jangankan jendelanya, engselnya pun kita sudah nggak lihat situ.
engsel yang peninggalan Belanda dulu. Yang ada hanya di belakang. Itu pun saya yakin nggak asli, ya kan? Bahkan kemarin Pak Sulaiman itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa dulu di depan itu ada 2 simbol, tombak dan bunga. Nah itu hilang. Tombak aja diambil, berarti ngambil melebihi tombak ya. Tombak aja diambil Pak, dicabut Pak. Ini harus kita hidupkan. Kalau tadi berita atau message yang tersampaikan ke bapak-bapak semua, ke para senior yang ada di sini, itu berita yang tak tersampaikan dengan baik. Dan makanya saya ketika semalam saya membaca berita itu, saya minta langsung segera agendakan bertemu. Itu satu. Tapi memang sejak awal saya sudah meminta akan bertemu dengan para seniman, budayawan dari udah lama itu, udah 3 minggu yang lalu. Kenapa? Awalnya saya belum tahu itu, saya hanya mau menghidupkan yang BKB, gitu. Setelah saya tahu itu, pikiran saya langsung terfokus bagaimana menghidupkan, merekonstruksi ulang, ya, kejadian ketika waktu itu dipergunakan oleh Belanda, katakanlah none-none Belanda atau siapa atau sebentar, ini bukan Belanda tahun 51. 51 ya, masa itulah, masa-masa itu. Tapi rekonstruksi sejarahnya harus dapat di situ, gitu. Nah, saya berpikiran juga siapapun pelakunya nanti di situ pasti akan ada menorehkan sejarah, walaupun itu kita kerjakan di masa sekarang, seperti itu kan. Siapa? Ya semua yang terlibat, termasuk Dewan Kesenian, termasuk bapak-bapak semua dan kita hadir di sini. Makanya kita akan membuat rekonstruksi pelaku sejarah baru tanpa menghilangi estetika, tanpa menghilangi nilai-nilai yang ada di gedung itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, sekarang timbul masalah kota. Kota itu memang berkewajiban membina, Pak, betul kan? Membina. Jadi apapun yang tadi Bapak usulkan itu merupakan kewajiban kota untuk membina karena ada dewan di sini. Sekarang persoalannya adalah bagaimana supaya ini bisa hidup kontinuitas dengan adanya pementasan itu. Katakanlah pementasan itu atau pentas-pentas seni itu ketika hari-hari akhir pekan, ya kan? Lantas hari-hari biasa bagaimana? Apakah akan didiamkan gitu? Pasti akan rusak lagi. Tak mungkin itu, ya kan? Kita kemarin konsepnya bagus nih yang disampaikan oleh Pak. Apa itu saya setuju itu konsep apa pembenahan itu. Bahkan kemarin ada yang mengingatkan tuh Pak, lantainya itu kalau asli jangan sampai dirubah. Ternyata lantainya udah nggak asli, sudah bukan bawaan asli tahun 51, ya kan? Nah itu kita rekonstruksi ulang. Nah kemudian bagaimana cara menghidupkan event di situ selain hanya menghidupkan kesenian setiap akhir pekan, kita juga membolehkan yang ada di halte atau di balai itu adalah untuk mementaskan juga lukis, pameran lukis, ya kan? Terus bagi anak-anak SD, anak-anak kita SD, SMP, SMA, kita beri juga kesempatan untuk apa? Untuk menghidupkan kembali budaya-budaya Melayu. Belajar sajak, belajar berpantun, belajar menari, itu yang harapan seperti itu. Nah, kalau di situ sudah ada kerumunan orang, sudah ada timbul aktivitas namanya komunitas, pasti dia akan dahaga, ya kan? Selain hanya membawa minuman sendiri kata seperti itu, saya tidak ingin terjadi di situ adanya pedagang-pedagang liar. Itu pasti akan merusak estetika. Kita akan ciptakan itu bagaimana di situ juga tersaji untuk melayani para ini yang peseni-peseni ini dan juga yang latihan seni di situ. Apa salahnya kalau itu setiap hari kita misalnya setiap sore dibuka ada latihan tari, ya kan, latihan kesenian lah semuanya di situ. Nah kalau ada kerumunan, biasanya kebiasaan kita orang timur ini ya, kebiasaan orang timur itu makanan itu mendatangi. Kalau sudah masuk, Pol PP-nya lemah, keamanan kita lemah, habis sudah hancur lagi, ya kan? Kumuh lagi. Nah kita tidak ingin seperti itu. Saya setuju Pak, kalau tadi misalnya ada kantor gitu ya, nanti tolong dibicarakan lagi. Untuk ada kantor bagi Dewan Kesenian ada di situ. Tapi benar-benar kita sama-sama tanggung jawab. Kota memberikan tanggung jawab pembinaan, Dewan Kesenian bertanggung jawab bagaimana menghidupkan itu. Misalnya kita kerjasama dengan
Kalihara, ya, Gunawan Muhammad dan teman-teman yang ada di Pasar Minggu. Itu tempat biasa, dia nggak ada nilai sejarah di sana. Di hamparan dia bangun bisa menjadi kumpulnya para seniman di situ. Jadi hari ini silaturahmi dengan para pegiat seni Kota Palembang. Kegiatannya apa saja, Pak? Kegiatannya membicarakan masalah untuk bagaimana seni yang ada di Palembang ini bisa diwadahi melalui gedung Dewan Kesenian, penghidupan kembali gedung Dewan Kesenian. Ya, apa? Gedung kesenian Palembang. Ya, gedung kesenian Palembang untuk bisa lebih aktif lagi dalam program-programnya. Tidak hanya temporary tapi setiap saat rutin. Itu kabarnya kemarin yang di media massa itu ada beralih fungsi ke KBTR, itu gimana tanggapannya hari ini? Mungkin yang nulis ngantuk. Iya. Ya, yang nulis ngantuk. Ya, tidak apa yang saya sampaikan itu tidak tersampaikan dengan jelas. Padahal tujuannya saya sampaikan seperti yang hari ini. Kita tidak akan merubah estetika, bahkan kita mau munculkan kembali, merekonstruksi ulang sejarah dan budaya yang terjadi ketika waktu itu. Nah, kita rekonstruksi ulang lagi pada zaman sekarang. Pelakunya siapa? Kita semua yang ada di sini dengan stakeholder terkait untuk menghidupkan itu. Harapan ke depan, Pak? Harapannya ke depan agar seni Melayu, seni budaya Melayu, budaya terutama dan sejarahnya itu tidak hilang. Sekarang kita mengurut kembali satu persatu, ya, yang lambat laut tergerus oleh zaman. Perkembangan zaman tidak boleh dinafikan, memang itu harus ada, tapi sejarah tidak boleh hilang. Itu yang tidak Bapak temukan di Palembang ketika pertama datang sini. Ketemunya sepotong-sepotong, harus merangkai lagi. Kak Pep, tanggapannya hari ini ketemu Pak PJ Wali Kota? Iya, jadi makin jernih kita ya hari ini. Kalau kemarin kita tadi sepotong mendengarkan, hari ini jernih apa yang disampaikan oleh Pak PJ, ternyata sama apa yang kita kehendaki. Dan hanya saja kemarin tidak dilibatkan. Dan ke depan kami berharap agar dilibatkan dalam hal apapun ketika kita bicara gedung kesenian Palembang, sehingga tidak menimbulkan sangka sangka atau praduga yang tidak. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.